Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waskito Fajar Utomo dengan NIM 1921039. Di sini saya akan mengimplementasikan Odoo pada salah satu perusahaan roti yaitu Waskito Bakery. Dan modul yang akan digunakan kali ini ada 4 modul, diantaranya Sales, Inventory, Manufacturing, Purchase, dan langsung saja kita masuk ke bagian stok persediaan atau inventory. Jadi saya akan menjelaskan, Waskito Bakery ini merupakan perusahaan makanan yang memproduksi roti salah satunya. Jadi pada bagian inventory atau stok persediaan merupakan gudang yang dimiliki suatu perusahaan. Jadi sebelumnya itu nama gudang kita bisa tambahkan atau ganti. Dan langkah pertama yaitu kita pencet konfigurasi lalu masuk ke gudang. Jadi nama gudang di perusahaan ini ialah Waskito Bakery, dan kalian juga dapat mengubahnya, at- mengubah atau mengedit dan membuat baru misalkan. Selanjutnya pada bagian inventory atau stok persediaan, ini terdapat resep atau penerimaan, delivery order atau order pengiriman, dan manufacturing atau produksi tergantung modul yang kita tambahkan. Untungnya dalam suatu perusahaan pasti memproduksi suatu barang atau produk, maka dari itu kita masuk ke bagian produk. Dan pada bagian menu produk, kita akan menginput semua produk yang akan diproduksi dan semua komponen yang akan digunakan dalam memproduksi produk tersebut. Dan dapat dilihat beberapa contoh yang sudah saya masukkan, dan selanjutnya saya akan membuat contoh. Contoh apabila kita ingin memasukkan suatu produk, langkah pertama klik baru. Nah, akan tampil seperti ini. Misalnya, Waskito Bakery ingin memproduksi roti coklat. Roti coklat. Kita juga bisa menambahkan foto di sini. Kita tambahkan. Ya, nah, akan berubah seperti ini. Foto. Lalu kita angka selanjutnya yaitu kan kita akan memproduksi ini. Itu tidak dapat dibeli dikarenakan produk ini hanya dapat dijual di perusahaan kita dan tidak dapat dibeli di vendor lain. Maka dari itu kita hilangkan centang pembelian. Dan selanjutnya kita memilih kategori yaitu makanan, dan referensi ini bisa disebut juga nama singkatan biar kita mempermudah pencarian. Misalkan kita tulis RC. Nah, habis itu kita menentukan harga jualnya berapa. Misalkan kita jual 16.000 dan harga modalnya itu berapa? Misalkan kita tulis 10.000. Di sini juga ada pajak pelanggan. Ini tergantung dari perusahaan kalian masing-masing. Dan kalian dapat menentukan sendiri pajaknya berapa atau tidak menggunakan pajak sama sekali. Dan saya akan mencoba tidak menggunakan pajak. Dan ini akan saya hapus ya. Dan ini akan diproduksi, maka dari itu kita akan masuk ke menu stok persediaan. Jadi di bagian stok persediaan ini operasinya kita ganti dengan produksi, karena tujuan kita memproduksi barang tidak untuk membeli. Dan setelah itu jika sudah semua ada semua, nah, jika benar semua, dan ini akan otomatis ke save ya teman-teman. Dan jika kita sudah misalnya ingin membuat baru untuk memasukkan produk atau bahan bahan baku atau komponen yang akan digunakan dalam produksi, maka langsung saja klik baru. Karena kita akan membeli pilih produk baru, kita tulis di sini coklat misalnya ya, coklat. Coklat Kohlin. Kohlin. Oke. Karena kita tidak akan menjual produk ini, kita itu hanya membutuhkan produk.
sebagai komponen produk kita alihkan itu pilihannya yang penjual checklist penjualannya kita hilangkan. Nah, masih sama kita pilih kategorinya jualan, kita ke informasi umum, masih sama kita nolkan harga jual karena kita tidak menjual. Di sini harga modal misalkan di sini coklat Ohlin kita dari PT-nya itu 30.000. Oke, dari vendor atau PT ya. Dan selanjutnya, nah sama juga stok persediaannya. Yang artinya kita membeli si produk tersebut dan produk ini otomatis tersimpan dan lalu selanjutnya kita akan kembali ke bagian produk. Kita lupa menambahkan foto ya, kita akan tambahkan foto yaitu coklat ini. Oke, sudah tampil fotonya, kita akan langsung ke produk. Nah, produk yang bisa dilihat coklat yang telah kita tambahkan tersebut yang kita miliki masih nol, stok seperti keju itu bisa kita lakukan kita lakukan ke vendor. Maka dari itu kita ke bagian pembelian atau franchise. Data pembelian atau franchise. Jadi kita bisa menam- sebelum kita melakukan pembelian, kita bisa menambahkan terlebih dahulu data dari pemasok yang akan kita gunakan. Kita juga bisa membuat pemasok. Kita akan ke order, kita pemasok. Nah, kita pencet baru. Di sini misalkan PT Collins coklat. Coklat. Di sini kita tambahkan foto PT-nya. Oke. Di sini kita juga bisa menambahkan seperti email, telepon, alamat, dan lain-lain. Ini kita sudah otomatis tersimpan ya. Dan setelah itu kita masuk ke order pembelian. Kita masuk ke order pembelian untuk melakukan transaksi ke vendor ya. Misalnya pemasok atau vendor yaitu PT Collins. Oke, kita cek baru. Misalkan pemasok atau vendor yaitu PT Collins. Nah, ini sudah ada ya PT Collins. Ya, dan tadi produknya yang tidak ada yaitu coklat. Di sini kita add a section. Kita di sini tulis bahan baku. Bahan baku, terus kita tambahkan produk yaitu coklat. Coklat Collins. Oke, udah. Misalkan kita mau beli berapa kilo di sini kita misalkan kita ingin membeli sekitar 5 5 kilo ya. Oke, kuantitas. Di sini ada harga satuan, ada pajaknya berapa. Di sini sudah tertera semua. Lalu di sini pajak yang bisa dihilangkan atau tidak dan setelah itu kita bisa mengirim rincian pembelian ini ke vendor dan kita bisa langsung pesan dan kirim saja dan habis itu kita klik konfirmasi order. Dan apabila konfirmasi order ini telah terbuat, maka akan menerima produk dari vendornya dan kita bisa melihatnya di sini penerimaan atau barang masuk produk yang kita pesan dan habis itu kita langsung ke menu persediaan, stok persediaan atau inventory. Nah, jadi di bagian penerimaan ini ada satu yang akan diproses yaitu pesanan kita yang sebelumnya. Habis itu kita bisa langsung klik tombol validasi. Nah, oke, bisa kita klik tombol validasi karena kan kita sudah melakukan pembelian. Nah, kita cek menu produk.
Nah, produk. Nah, ini sudah ada 5 ya. Yang tadi kita beli sesuai 5 yang kita butuhkan dan waktu yang kita butuhkan. Ini sudah bertambah dan kita bisa langsung melakukan produksi ke bagian produksi manufacturing atau manufacturing. Sini ya, diproduksi. Dan kita klik tombol produk. Oke. Lalu menu daftar kebutuhan material atau BOM ini untuk memproduksi suatu produk dan sehingga kita akan tahu harga modal untuk produk yang kita buat. Nah, misalnya kita akan membuat produk roti coklat, di sini kita pencet baru. Misalnya kita akan membuat roti coklat ya. Ini kita ada roti coklat RC, misalkan roti baru. Oke. Kita kuantitasnya misalkan kita ingin membuat 4 sekaligus. 4, oke. 4 sekaligus. Di sini kita tambahkan uh, ditambahkan tambahan baris. Ini untuk apa kita pakai apa di sini ya? Kita pakai apa seperti komponennya itu kita pakai tepung terigu, tepung terigu, oke. Terus ada ragi, oke. Tambahkan baris lagi, kita gula pasir, nah, sudah. Baru kita tambahkan coklat. Nah, karena kita membuat roti coklat. Ingat. Nah, di sini ada kuantitasnya juga. Kita misalkan tepung terigu kita memakainya, kita karena membuat 4 karena satu ya, satu. Di sini lagi kita pakai 0,01 saja. Di sini kita gula pasir, kita memakai 0,5. Kita di sini coklat. Memakai berapa? Misalkan coklatnya kita akan memakai 0,4. Nah, 0,4. Nah, selanjutnya kita akan tekan gambaran umum, dan habis itu terlihat harga modal yang diperlukan itu berapa. Dan selanjutnya jika kita sudah mengetahui, kita bisa langsung membuat order produksinya. Dan kita akan, jika sudah, kita akan masuk ke membuat order produksinya. Oke, di sini. Dan kita akan klik tombol baru biar bisa langsung diproduksi. Nah, eh, itu kan produknya kita langsung masukkan yaitu roti coklat. Roti coklat. Ini coklat. Nah, dan otomatis terisi dan habis itu kita klik tombol konfirmasi. Habis itu kita tekan tombol produksi semua dan jika sudah kita akan ke menu stok menu persediaan dan melihat produk roti coklat. Kita sudah bertambah ya 4 ya. Kita bisa melakukan proses penjualan dan setelah itu kita bisa melakukan proses penjualan kepada konsumen dan langsung ke menu penjualan atau sales. Nah, jadi pada bagian penjualan ini akan terjadi transaksi antara perusahaan dan para pelanggan dan langsung saja kita klik tombol baru ya, tombol baru dan kita masukkan nama pelanggan misalkan pelanggan 2. Oke, kita bisa menambahkan yang lain misalkan Fahri, Rizky atau siapapun itu namanya ini kita misalkan aja nama pelanggan terus kita tambahkan produk yang ingin dibeli yaitu misalkan roti coklat yang tadi kita buat ya roti coklat. Oke,
Tambah lagi misalkan beliau mau roti keju. Atau keju kita, kuantitasnya misalkan kita beli satu-satu ya. Ya, kita beli satu-satu. Dan jika sudah, kita akan mengeklik tombol konfirmasi. Dan jika sudah, dan kita tekan tombol pengiriman sen, yang berarti akan ada pengiriman dari produk yang dipesan. Dan kita akan validasi di menu di stok persediaan. Ya, ini kita sen. Kita ke menu persediaan ya. Nah, di sini terlihat ada satu untuk dikirim, FS-nya ada dua, karena kita dua produk ya tadi ya. Kita buka, oke. Habis itu kita bisa klik validasi untuk yang berarti barangnya sudah kami kirimkan dan lalu kita bisa lihat produknya, stoknya sudah berkurang atau belum. Oke, kita lihat produk, oke sudah berkurang belum? Tadi misalkan roti coklat ada 4, sekarang ada 3 ya. Untuk roti keju juga tadi ada 2, sekarang sisa satu. Nah, balik ke menu penjualan. Nah, dan habis itu kita akan membuat faktur. Ya, membuat faktur yang artinya kita akan membuat tagihan untuk konsumen yang memesan dan habis itu klik tombol konfirmasi. Kita membuat faktur. Kita ya, kita lalu pencet konfirmasi. Habis setelah mengklik tombol konfirmasi, kita bisa mengklik bayar. Pembayaran. Oke, dan jika sudah kita klik, lalu kita klik payment. Jika tampilan seperti ini, artinya produk kita sudah dibayar oleh konsumen. Sekian presentasi Odo dari saya mengenai 4 modul yang digunakan dalam Odo ini, yaitu inventory, purchase, manufacturing, dan sales. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Waskito Fajar Utomo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.